Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan lanjut ya di langkah yang 3 ya. Ya. Kalau tadi kita sudah di langkah 2 tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Sekarang kita lanjut lagi langkah 3 yaitu memilih tempat meminjam. Nah, ibu-ibu, dalam memilih tempat meminjam ini kita harus sangat berhati-hati. Sebelum melakukan meminjam, diskusikan dulu dengan keluarga, misalnya dengan suami, diskusikan dengan perencanaan yang matang. Di mana kita akan meminjam, kita harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari tempat atau lembaga peminjaman tersebut. Ya Bu, kita akan perhatikan pada flip chart di sini. Di setiap lembaga Bu atau tempat peminjaman atau bahkan biasanya itu tempat peminjaman itu biasa perorangan juga ya. Mungkin ada ibu-ibu yang biasa minjem ke siapa misalnya ke teman, ke saudara. Nah, itu kita harus memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Kenapa Bu? Agar tidak menyesatkan kita. Menyesatkan gimana kira-kira Bu? Misalnya nih, kita tidak memperhatikan kekurangannya, nanti ujung-ujungnya kita akan istilahnya menggali lubang tutup lubang. Kenapa? Kita tidak memperhatikan bunganya yang begitu besar. Kita tidak memperhatikan tempo waktu yang diberikan. Akhirnya sudah waktunya, sudah ditagih, kita belum punya uang, kita minjem lagi ke yang lain. Nah, itu akan menyesatkan kita. Benar nggak Bu? Iya. Benar ya. Ibu-ibu, mohon maaf ini biasa meminjam uang nggak? Iya, Biasa. Tempat-tempat mana aja yang biasa ibu-ibu sama bapak-bapak pinjemin? Bang Mekar. Ada lagi nggak? Saya ke saudara. Ke saudara. Mungkin bapak Ke BRI. ke BRI, ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu boleh meminjam. Boleh meminjam ke tempat mana saja asalkan perhatikan kelebihan dan kekurangan. Kita bisa lihat di sini Bu ya, tempat meminjam. Kita harus memperhatikan apa Bu? Sumbernya. Kedua, prosesnya cepat atau mudah, itu harus diperhatikan juga. Yang ketiga, perlu memperhatikan jaminannya. Kalau misalnya ini jaminannya surat tanah, sertifikat tanah atau rumah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai sudah jatuh tempo, gak punya uang, akhirnya rumah disita, kita gak punya tempat tinggal. Kemudian Bu, ada batasan maksimal pinjaman, itu juga harus diperhatikan. Berikutnya bunganya atau total pengembaliannya yang tinggi. Misalnya saya minjam ke bank hariannya, misalnya ini ya 200.000, bunganya 200.000, jadi saya harus mengembalikan 400.000, itu kan terlalu tinggi bunganya, itu yang harus diperhatikan juga. Yang berikutnya periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Ini misalnya jatuh temponya bulan Agustus atau setahun baru dilunasi, nggak apa-apa. Itu yang harus diperhatikan ya Bu. Oke, kita perhatikan ini sumber meminjam. Pertama dari saudara atau kerabat dekat. Gimana ibu-ibu proses kalau pinjam dari saudara atau kerabat terdekat? Bu Samima, Cukup datang ke rumahnya itu mudah ya. Tapi kan kadang ada yang ke rumahnya saudara punya banyak uang tapi tidak mau memberi, biasanya kayak gitu ya. Kenapa itu? Karena takut kita tidak bayar. Yang kedua mungkin karena agak sedikit pelit. Tapi prosesnya cepat kalau saudara yang kita datangi mau memberi dan mempunyai uang untuk dipinjamkan. Perlu jaminan nggak Bu, Pak, kalau di saudara? Tidak perlu, ya. Ada batasan maksimal pinjaman nggak? Tergantung ya. Jadi misalnya si saudara cuma punya uang 1.000.000, yang kita pinjam 1.000.000, mungkin dia bisa memberikan. Kalau kita tidak punya, saudara tidak punya uang 1.000.000, maka dia tidak bisa memberikan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini ya batasannya ya, ada juga tidak, tergantung kemampuan si pemberi utang atau si saudara tadi. Kemudian bunganya Bu, rendah atau tidak berbunga. Biasanya di saudara ada bunga nggak? Ada. Oh berarti tidak berbunga ya? Oke.
Kemudian periodenya bisa disesuaikan. Syukur-syukur kita punya saudara yang mengerti. Misalnya Bu seniman minjem uang ke kakaknya, terus kata kakaknya, ya sudah deh, nggak apa-apa, pakai dulu, bayarnya nanti kalau punya uang. Itu berarti alhamdulillah. Tapi kalau ada saudara yang pokoknya minggu depan harus bayar ya, berarti minggu depan harus dikembalikan. Gitu, bisa mengerti ya Bu? Berarti ini sumber saudara, prosesnya mudah. Perlu jaminan? Tidak. Ada batas maksimal? Tergantung. Bunganya rendah ada atau tidak berbunga. Biasanya kalau ke saudara tidak berbunga. Periodenya bisa disesuaikan. Kemudian Bu sumber yang berikutnya rentenir, termasuk bank keliling. Ini siapa yang ayo biasa pinjam ke bank keliling ini? Kalau kepepet biasanya. Kalau kepepet ya, oke. Prosesnya itu mudah biasanya ya kalau ke bank keliling. Malah biasanya ini kalau saya lihat di sekitar lingkungan saya itu bank keliling itu biasanya enak banget. Senang kalau ada orang yang pinjam ya. Jadi langsung dikasih. Perlu jaminan nggak Bu? Kalau ke bank perlu. tidak Pinjam sedikit tidak perlu. Oh, kalau pinjam sedikit tidak perlu, kecuali dalam jumlah banyak ya. Kalau pinjam banyak maka perlu jaminan. Ibu-ibu kalau perlu jaminan ini juga harus berhati-hati ya Bu. Kenapa? Karena takutnya kayak saya bilang tadi, kalau jaminannya sertifikat rumah, waktunya sudah mepet, nggak punya uang untuk bayar, maka risikonya keluar dari rumah ya. Jadi harus diperhatikan. Batas maksimalnya Bu, ada nggak? Tidak ada. Semakin lama semakin besar kan bunganya. Oh jadi semakin lama si yang punya bank keliling semakin senang, tapi kita yang meminjam semakin sengsara karena bunganya bertambah. Jadi itu harus perlu diperhatikan ya Bu. Kemudian bunganya biasanya tinggi ya, tinggi sekali. Periodenya tidak harus sesuai dengan ketentuan. Untuk rentenirnya ini Bu, untuk pinjaman rentenir kita harus hati-hati. Kenapa? Karena bunganya cukup tinggi. Takutnya ibu-ibu tidak mampu terus ke lubang tutup lubang lagi. Kemudian Bu, sumber bisa pada kelompok simpan pinjam, misalnya PKK, arisan, PKH dan lain-lain. Di sini ada arisan PKH Bu? Nggak ada. Dulu ada buyar Pak Bu. Oh kenapa Bu? Nggak konsisten. Oh berarti kurang adanya pengelolaan yang baik ya. Sebenarnya kalau arisan PKH itu lebih bagus. Yang penting kita bisa mempercayakan ke ketua yang bisa dipercaya. Terus kita juga sebagai anggota dan ketua harus konsisten. Prosesnya Bu kalau di peminjaman pada kelompok simpanan dan lain-lain itu mudah nggak? Gampang ya. Selama uang tersedia. Jadi kapan ada uang pas kita butuh langsung ada. Perlu jaminan? Enggak ya, biasanya enggak ada jaminannya. Ada batas maksimal enggaknya? Batas maksimalnya enggak Bu? Tergantung. Ada. Ya, tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya 2 kali jumlah simpanan. Jadi ini tergantung kelompok yang kita pinjemin ya. Ada yang kasih batasan 2 kali, mungkin 3 kali. Jadi tergantung pada kelompok itu. Kemudian bunganya rendah. Kalau bunganya rendah berarti aman untuk kita kan Bu? Terjangkau ya. Ya, kemudian ini periodenya bisa disesuaikan. Alhamdulillah kalau kita ketemu tempat peminjaman yang bisa disesuaikan dengan kita. Kemudian Bu sumbernya ada koperasi simpan pinjam. Kalau kayak gini banyak ya koperasi simpan pinjamnya. Prosesnya cepat atau susah Bu? Sulit. Sulit ya. Bang Bu. Iya cenderung rumit karena harus ada surat menyuratnya ya, ada berkas-berkas yang harus disediakan. Kemudian Bu, perlu jaminan nggak? Perlu. Umumnya tanah kendaraan bermotor. Nah ini yang harus kita berhati-hati kalau jaminan seperti ini. Kemudian Bu, batasan maksimal pinjaman ada nggak? Ada ya, tergantung peraturan yang berlaku pada koperasinya. Bunganya Bu cenderung rendah. Kemudian periodenya Bu tidak harus sesuai ya.
Iya. Tidak harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak koperasi. Yang terakhir Bu, sumber bank pasar. Nah, prosesnya cepat atau sulit ini Bu kalau bank pasar yang biasa ibu-ibu alami? Ayo. Sulit. Ya rumit ya Bu. Kenapa? Harus mengisi formulir dulu, harus melampirkan dokumen, proses penilaiannya lebih ketat. Perlu jaminan nggak Bu? Perlu. Umumnya seperti koperasi tadi ya Bu, ada surat tanah, rumah, kendaraan bermotor dan lain-lain. Ada batas maksimalnya nggak? Ada ya, tergantung nilai jaminan yang diberikan. Bunganya gimana Bu kalau di bank pasar? Cenderung tinggi ya. Ya. Periodenya Bu tidak harus sesuai. Tidak ada batasannya ya. Sesuai dengan ketentuan yang dibuat. Oke ibu-ibu, dari tempat meminjam ini harus kita pertimbangkan kelebihan kekurangan. Biasanya kalau di Indonesia itu tempat peminjaman itu ada beberapa tempat peminjaman yang mempunyai dasar hukum. Nah, kalau kita pinjam di tempat-tempat lembaga-lembaga seperti itu, ada kelebihan untuk kita, ada keamanan juga. Kenapa Bu? Karena mereka tidak bisa menipu. Semua sudah dijelaskan dari awal, ya dari awal sampai akhir sesuai dengan aturan dari lembaga itu. Sumber hukum lembaga yang punya sumber hukum itu misalnya bank, koperasi, ini biasa ada dasar hukumnya. Nah, kalau rentenir ini nggak punya ya, rentenir biasanya nggak punya dasar hukum. Jadi ini ada lebih banyak mudaratnya kayaknya ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu dalam keadaan mendesak seperti apapun, perhatikanlah sumber ini dengan baik, diskusikan dulu sebelum ibu-ibu melakukan pinjaman. Kelihatannya saya ngomong terus dari tadi ya, ibu-ibu ngantuk ya. Oke, kita is breaking dulu ini ya. Oke, ayo kita duduk begini aja. Permainan kali ini ya Bu, kita akan menghitung atau menyebut kelipatan 3. Iya Bu. Jadi misalnya kita hitung dulu 1, 2, 3. Yang menyebut kelipatan 3 diganti dengan B, gitu ya. Jadi siapa yang berada pada posisi 3 nggak usah sebut 3-nya. B. Kalau misalnya kelipatan 3 berapa Bu ya? 3, 6, 9, 12, 15. Kalau siapa yang bagian kelipatan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya, itu diganti 3-nya dengan B, gitu ya, sambil goyang-goyang kepalanya. Siap ya Bu? Oke. Nanti saya tunjuk, pokoknya tangan saya berhenti di situ 1. Kalau tangan saya berhenti di sini 2. Kalau tangan saya kembali lagi ke sini berarti hitungannya 3 diganti dengan B. Siap ya Bu? Oke. B. 1 ya Pak ya. 1. Oke, konsentrasi lagi. 2. Ulang ya Bu dari pertama ya. 1, 2, B. Ulang lagi ya. 1, 2. B. Oke, tepuk tangan. Udah. Jadi Bu, permainan tadi itu ada manfaatnya untuk kita. Kenapa Bu? Selain saya bilang B-nya sambil goyang-goyang kepala, biar semuanya semangat lagi. Biar yang tadi ngantuk menjadi tidak ngantuk. Iya. Terus manfaat yang lain apa Bu? Kita harus, sekalipun kita tidak sekolah, kan rata-rata ibu-ibu ini ada yang sampai SMP, ada yang bahkan SD sudah tidak lanjut. Tapi dalam menghitung itu kita harus pandai. Kenapa Bu? Karena urusan ekonomi keluarga. Kalau kita tidak pandai berhitung, maka ambiar sudah pendapatan pengeluaran itu susah untuk direncanakan, susah untuk dikendalikan. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai menghitung kekurangan, menghitung kelebihan, ya Bu ya. Oke, kita tepuk P2K2 dulu kali ya Bu sebelum saya lanjut lagi ya. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Ulang ya, semangat ya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Oke.
Ya Bu, tadi kita sudah belajar panjang lebar tempat meminjam. Kalau bisa ibu-ibu, kesimpulan dari pertemuan hari ini, silahkan ibu-ibu meminjam sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu bukan kebutuhan maka jangan pinjam. Silakan memilih tempat peminjamannya dan pertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Oke Bu, sekian dari saya ya. Kita akan lanjut lagi di langkah selanjutnya ya Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak ya.